Tabungan Negara sudah lama dikenal dengan kredit pemilikan rumahnya. Gap besar antara permintaan dan pemilikan rumah membuat BTN selalu jadi lirikan banyak orang. Sayangnya, bank yang sudah berdiri sejak tahun 1897 ini selalu kesulitan mengumpulkan dana murah sebagai modal utama untuk menggelontorkan lebih banyak kredit murah. Bagaimana upaya Pahala Nugraha Mansuri, Direktur Utama BTN baru, untuk mendanani BTN sekarang ini? Satu, pasti ke depannya Bank BTN tetap harus fokus kepada kredit perumahan ya. Kan tantangannya itu buat Indonesia adalah ada 7 juta rumah itu backlog sampai dengan saat ini. RCPMN pemerintah sendiri kalau lihat dari Indonesia ini kan beruntung di satu sisi bahwa kita punya yang namanya bonus demografi. Penduduknya muda, masuk ke angkatan kerja gitu kan. Jadi kebutuhannya itu setiap tahun itu kurang lebih yang perumahan baru itu 600.000. Nah, padahal kita di Indonesia ini tantangannya adalah bagaimana menciptakan perumahan itu tadi dari sisi perizinan, dari sisi pembangunannya, dari sisi pembiayaannya. Jadi tentunya Bank BTN sebagai bank yang 90% kredit kita itu adanya ke sektor perumahan. Bagaimana kita memang bisa terus melakukan hal tersebut dari sisi penyaluran kreditnya sendiri. Bagaimana kita bisa bersama-sama dengan ekosistem perumahan ya, para developers, contractors, pemerintah sendiri gitu kan, untuk bisa terus mendorong menciptakan perumahan atau membangun perumahan sampai dengan 600.000 per tahun ini. Dan ini nggak gampang gitu kan, karena mungkin rumah jadi yang dijual di Indonesia per tahun ini mungkin sekarang ya sekitar 350.000 sampai dengan 400.000 lah per tahun. Jadi ada gap setiap tahun itu 200 ribuan. Makanya yang namanya backlog perumahan itu banyak yang bilang kok nggak turun-turun sih dari tahun berapa tuh, kayaknya angkanya segitu terus gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, masalah pendanaannya sendiri gitu kan, karena LDR-nya kita di Bank BTN ini saat ini sebagai bank yang fokusnya kepada kredit perumahan itu udah punya LDR kurang lebih sekitar akhir tahun lalu sekitar 113%. Jadi mengembangkan, menumbuhkan pendanaan yang sehat, yang murah, sehingga kalau pendanaannya bisa murah tentunya kepemilikan rumahnya, pembiayaan juga bisa lebih murah juga. Jadi orang yang bisa mendapatkan pendanaan itu juga bisa lebih banyak juga tanpa harus bergantung misalnya pada subsidi pemerintah, karena setiap tahun saat ini juga pemerintah memberikan subsidi, tapi kan makin lama juga kita makin harus mandiri juga, makin independen juga dalam hal pembiayaan ini. Kemudian ya ketiga tadi adalah selain dari itu ya membangun platform yang kuat, digitalisasi. Misalnya kalau tadi kan masyarakat juga makin lama itu makin terdigitalisasi. Orang pengen misalnya beli rumah juga mungkin lebih gampang, lebih mudah, lebih online juga kalau bisa melakukan pembelian rumah, bertransaksi yang lain juga seperti itu. Jadi itu makanya di tahun ini Bank BTN melihat tantangan-tantangan tadi itu betul-betul fokus kita bagaimana ketiga hal tadi itu bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Tentunya di tahun ini juga karena 2019 yang lalu kualitas kita, aktiva produktif kita agak menurun ya, NPL agak naik. Jadi fokus tahun ini selain yang tiga yang tadi sudah saya sebutkan juga tentunya bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas dari pembiayaan atau menurunkan NPL yang dimiliki. Bagaimana cara BTN mendapatkan dana murah? Ya, satu tentunya harus bangun platform untuk bisa bertransaksi retail yang lebih kuat lagi. Gitu kan, jadi itu yang kita berharap bahwa tadi kan kita bilang channel mobile kita diperkuat, kita harus punya program-program, membundling program misalnya supaya orang itu nggak cuma lihat Bank BTN sebagai tempat untuk mendapatkan KPR, mendapatkan pendanaan aja, tapi juga tempat menempatkan dana. Makanya kita juga tahun ini ada tagline, ayo punya rumah dengan bank tabungan. Supaya orang juga nggak cuma melihat Bank BTN ini sebagai tempat minjem duit, tempat mendapatkan KPR aja gitu kan, tapi juga tempat menempatkan dana. Jadi harus masyarakat ya menempatkan dana di kita, padahal kita lahir dengan nama Bank Tabungan Negara.
gitu kan. Jadi bank tabungan tuh udah modal awal sebetulnya kan. Banyak yang selalu ngomong sama saya, terutama nih yang tua-tua, tapi gua dulu kalau punya Tabanas Taska pertama tuh di bank tabungan negara. Nah, tapi bagaimana sekarang dengan populasi yang udah berubah, masyarakat yang udah berubah, kita membangun infrastrukturnya, gitu kan, infrastruktur SDM, infrastruktur IT, produknya juga mungkin perlu diperbarui juga, gitu kan, ada produk bundling yang diperkuat. Bagaimana kita mendekati institusi-institusi, gitu kan, melalui program pemilikan rumah dengan karyawan, tapi payroll-nya juga di kita juga. Gitu. Jadi itu yang saya rasa itu satu. Kedua, pendanaan jangka panjang. Menteri BUMN menyampaikan bahwa Bank BTN ini harus punya pendanaan yang lebih jangka panjang juga, yang murah jangka panjang. Makanya ada melihat bicara kita dengan berbagai macam institusi lah, bisa JBIC dengan Asia Development Bank, dengan AIIB, gitu kan, dengan World Bank, gitu kan. Kita bicara dengan semua, AFC juga kita bicara bagaimana membangun pembiayaan jangka panjang 20 sampai dengan 30 tahun, tapi juga murah juga, gitu kan. Nah, kalau yang selama ini kan panjang tapi mahal, gitu kan. Jadi kita mesti bicara dengan institusi-institusi yang memang punya akses untuk bisa kasih kita pendanaan besar, jangka panjang, dan murah juga. Ketiga adalah sekuritisasi, ya kan? Karena yang namanya perbankan perumahan, gitu kan, mortgage di negara-negara lain itu selalu punya pasar sekuritisasi yang berkembang bagus, gitu ya. Dan kita bagaimana kita di Indonesia juga kerjasama dengan SML, bekerja sama dengan regulator, bisa OJK, bisa Bank Indonesia, gitu kan, bisa mengembangkan supaya pasar sekuritisasi ini, bayangin setiap tahun mungkin Bank BTN itu melakukan sekuritisasi sekitar 2 sampai dengan 2,5 triliun rupiah, gitu kan. Sebenarnya kalau lihat bahwa perumahan yang kita salurkan itu setiap tahun mungkin sekitar 30 triliun sampai 40 triliun kredit baru perumahan ya yang kita ciptakan ya. 30 triliun sekuritisasi cuma 2,5 triliun, kecil banget, kecil sekali. Ini yang kita harus bagaimana bersama-sama dengan regulator, lembaga-lembaga seperti misalnya BPJS, Taspen, dana-dana pensiun, gitu kan, yang pasar yang memang memiliki liabilitas jangka panjang. Ayo mulai lebih aktif juga kita melihat pasar sekuritisasi sebagai, dan juga instrumen sekuritisasi sebagai instrumen yang menarik sebetulnya untuk berinvestasi, gitu kan ya. Jadi yang institutional investor, lembaga-lembaga institusi, gitu kan, untuk berinvest di instrumen sekuritisasi lah ke depan. Jadi 3 hal ini yang mungkin kita coba untuk kembangkan untuk mendapatkan pendanaan yang sifatnya jangka menengah dan jangka panjang lah ke depan.